Baiklah anak-anak, pagi ini kita belajar tentang sistem ekspresi. Suaranya nak, tolong ya. Kita belajar. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pernapasan. Siapa yang ingat apa aja organ dari sistem pernapasan? Saya Bu. Coba tarik. Hidung, Ya. faring, laring, Terus? bronkus, bronchiolus, alveolus. Iya, bagus. Plus dulu pada tari. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang sistem ekspresi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti anak ibu bisa menyebutkan organ dari sistem ekspresi, kemudian proses dari sistem ekspresi ini sendiri. Nah, siapa yang tahu apa itu sistem ekspresi? Saya Bu. Ya, Rahmi, silakan. Sistem yang mengeluarkan bahan sisa. Bahan sisa, oke. Ada lagi? Tidak. Nah, kita ketahui bahwa sistem ekspresi, kita lihat saja dari X, artinya pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini berupa zat sisa. Nah, pada itu ya Bu. bukan dalam sistem ekspresi, namun disebut juga dengan defikasi. Apa tuh Bu? Nah, ini Apa bedanya Bu? Jadi kalau defikasi ini pengeluaran pencernaan kita yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau ekskresi, Bu? Kalau ekskresi ini dia hampir sama, cuman sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau minum tuh kan keluar juga pipis Bu, sama juga kalau kita makan keluarnya sama aja Bu. Beda, soalnya nanti organnya itu beda pula, dia nggak sama dengan pencernaan dengan ekskresi kita. Jadi defikasi itu apa Bu? Ekskresi itu apa Bu? Kalau defikasi ini pengeluaran pencernaan kita yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, contohnya feses atau Berarti pengeluaran itu nggak masuk sistem ekskresi. Tidak. Bu. Berarti kita nggak bahas Bu. Tidak. Yang kita bahas adalah sistem pengeluaran ataupun ekskresi. Kalau pipis tuh Bu, Dia masuk dalam ekskresi. kenapa tuh Bu? Kan nggak perlu sisa tuh Bu. Ya, cuman kan yang dikeluarkan ataupun bentuknya nantinya berbeda pula. Atau organnya juga beda, nanti tidak sama dengan sistem ekskresi. Kemudian ada juga namanya sekresi. Apa Bu gitu Bu? Nah, kalau sekresi ini dia pengeluaran, cuman masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya Bu? Enzim kan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, nantinya digunakan kembali. Kalau anak-anak ibu makan, tentu membutuhkan enzim. Itu apa Bu? Nah, kalau makan dalam usus supaya makanannya jadi halus kan membutuhkan enzim. Enggak dipinyak-pinyaknya sama usus tuh Bu. Ada bantuannya supaya makanan yang kita makan cepat halus. Kan nanti makanan yang kita makan itu harus masuk ke dalam sel jaringan kita, gitu kan? Nah, selanjutnya anak-anak ibu tahu nggak sistem ekskresi ini organnya apa aja? Ginjal Bu. Terus Apa lagi tuh? apa lagi? Rani? Hati. Hati. Kulit Bu. Kulit. Iya. Nah, apa lagi tadi? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Paru-paru. Oh ya, paru. Nah, ini yang harus kita keluarkan pada tubuh. Contohnya ada karbon dioksida, ada urea, kemudian ada air. Selanjutnya nantinya ada amonia. Urea tuh apa Bu? Bukan pupuk Bu. Urea terkandung pada pipis kita. Nah, nantinya Mama saya ada pupuk pakai urea merek pupuknya Bu. Berarti dari pipis tuh Bu. urea ini ada pada tubuh kita, yaitu pada pipis. Ada Tuh yang juga pupuk bahan tuh kimia, itu bahan kimia juga. Pupuk tuh apa Bu? Bukan, kalau yang urea ini ada yang terbentuknya secara alami di tubuh, ada juga dari bahan kimia. Jadi yang pupuk tuh bahan kimia Bu. Iya, Kalau campuran urea bahan ini kimia. Kalau yang urea yang kita hasil bahas ini, metabolisme Bu. iya, pengeluaran dari tubuh kita. Iya Bu. Nah, kalau amonia ini yang membuat pipis kita jadi bau. Ya kan, kadang kita makan obat nih, lagi sakit, kita pipis, tentu pipis kita jadi bau kan, bau obat. Nah, itu yang menyebabkannya.
Kadang juga iya Bu, kadang makan bakso, rasa bakso. Bukan rasa bakso, bau Emang bakso. pernah makan pipi. Bau ya. Baunya maksudnya. Nah, sekarang kita membahas ginjal. Organ pertama ginjal. Anak-anak ibu ginjalnya berapa? Dua. Dua. Iya, ada dua. Ada di kiri sama di Kanan. nah, iya, ada di kanan. Nah, selanjutnya ini merupakan Tidak main. ginjal kita. Kan kita harus tahu di mana letak ginjal kita kan? Iya Bu. Kenapa Rahmi? Gak apa-apa Bu. Kami ini udah tahu-tahu aja dari Bu. Jangan, kita belajar dulu baru nanti kita bahas yang lain ya. Iya Bu. Nah, jadi ginjal ini ada 3 bagian utama. Pertama ada bagian korteks atau bagian luarnya, kemudian ada medula ataupun sumsum ginjal, dan yang ketiga ini ada rongga ginjal yang disebut dengan pelvis. Nah, kemudian ini bagian-bagian dari ginjal tadi, di mana bagian korteks ini pembentukan urin dengan cara yang namanya filtrasi ataupun penyaringan. Selanjutnya kita membahas tentang pembentukan urin. Pembentukan urin ada yang tahu anak-anak ibu? Gak tahu. Urin tuh nggak tahu apa Bu. Urin itu nama lainnya pipis. Pipis atau kencing. Nah, jadi proses pembentukan dari kencing ini ada 3. Pertama ada filtrasi. Filtrasi, ada yang tahu Kak? Filtrasi itu apa? Filtran. Menyaring. Nah, menyaring kan? Nah, setelah itu setelah disaring, kemudian dia ada yang namanya reabsorpsi. Di sini penyerapan kembali. Nah, kemudian ada augmentasi menghasilkan urin yang sebenarnya. Berarti lama juga pembuatan urin itu ya Bu. Iya, lama dia prosesnya, soalnya nanti di ginjal kita itu ada prosesnya yang cukup panjang sehingga menghasilkan urin yang sebenarnya. Nah, pada filtrasi ini terjadi di ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu? Itu Tahu anak ibu? ginjal glomerulus Bu. Glomerulus, iya. Nah, di sini terjadi pada glomerulus sehingga menghasilkan urin, tapi bukan urin yang sebenarnya, masih urin primer. Kenapa tuh Bu? Soalnya di sini masih tahap penyaringan urin kita, di mana nantinya penyaringan ini berupa zat-zat metabolisme yang dapat menjadi racun pada tubuh kita untuk disaring sehingga masih menghasilkan urin primer. Proses kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Di sini penyerapan kembali maksudnya pada glomerulus itu nantinya ada menghasilkan urin primer kemudian masuk ke tubulus proksimal. Disitulah terbentuknya urin yaitu pada tubulus proksimal. Shirley, tolong serius nak. Ya Bu. Ngantuk? Iya. Kenapa ngantuk? Cuci muka dulu. Boleh permisi Bu. Boleh, silakan. Sini Bu. Ya. Gila. Nah, baiklah kita masuk ke proses selanjutnya yaitu augmentasi. Kenapa? Jangan boleh luar Bu. Nanti gimana? Oke, biarkan aja kita masuk ke pembelajaran ya. Ya Bu. Nah, proses ketiga yaitu augmentasi, di mana menghasilkan urin yang sebenarnya. Jadi dari ketiga tahap ini, tahap terakhir itu merupakan tahap augmentasi. Di sini merupakan nantinya adalah urin yang sebenarnya dihasilkan pada proses pembentukan urin atau pipis kita. Nah, ini merupakan nampak anak-anak? Nampak Bu. Nampak. Nah, inilah penampang melintang pada ginjal kita. Ini merupakan gambar dari ginjal kita. Nah, selanjutnya organ yang kedua adalah paru-paru. Nah, kalau paru-paru yang dikeluarkan berupa CO2. CO2. CO2 itu sama dengan karbon Dioksida. Oke, dan juga ada uap air. Dimana pada sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pernapasan yang terjadi pada paru-paru.
Nah, ini merupakan gambar dari paru-paru kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjut materi ya. Nah, organ berikutnya adalah organ hati. Di mana hati itu ada dua, yaitu maksudnya dua lobus, ada lobus kanan dan lobus Lobus itu apa Bu? lobus tuh bagian kiri dan bagian kanan. Oh jadi ada dua bagian hati kita Bu. Iya, di bagian kiri dan bagian kanan, tapi bagian kanan lebih besar sedikit dibanding dengan bagian yang kiri. Kenapa gitu Bu? Letaknya jadi pembeda mengakibatkan yang kanan ini lebih besar pada yang kiri. Nah, organ hati ini nantinya akan mensekresikan empedu. Nah, empedu ini juga nantinya akan memberikan warna pada feses kita sehingga ada feses itu tahu anak-anak? Tahu iya Bu. Nah, jadi ada nya yang berwarna. Bu. Iya, Seli. Ada tetangga Sarli kan Bu pink ya. Beneran Bu. Warna pink. Pink beneran Bu. Kenapa pink tuh? Mungkin karena faktor-faktor yang lain yang mengakibatkan fesesnya menjadi warna pink. Bisa Makan agar-agar mungkin. bisa Makan sayur merah Bu, bener-bener warna pink banyak cabai paling mungkin karena ada dari makanan. berdarah juga Bu. Itu berarti karena Bagian zaman sakit, Bu. iya bisa jadi sakit atau peradangan pada bagian ususnya atau lambung, jadinya berdarah. Oh gitu, Iya. Nah, yang terakhir adalah organ kulit. Anak-anak ibu punya kulit? Punya. Nah, Punya hitam Bu. Kenapa sama beda ibu juga warnanya Bu? hitam. Nah, tubuh kita ini kenapa memiliki warna kulit yang berbeda? Shirley, HP-nya nak. Nanti kalau ke sekolah nggak boleh bawa HP ya. Simpan di rumah ya. Simpan seli Bu Api pula. Ya Bu. Nah, kulit ini kenapa pada tubuh manusia berbeda-beda atau pada tubuh kita? Karena adanya kandungan melanin pada tubuh kita yang berbeda-beda. Melanin itu merupakan pigmen yang memberi warna pada tubuh. Oh gitu Bu. Jadi ada warnanya. Iya. Nah, di mana kulit ini memiliki 3 lapisan. Ada yang tahu lapisannya apa aja? Ya, Shirley silakan. Nak. Epidermis, Iya. dermis dan lupa. Ya, Hipodermis. Hipodermis. Ada 3. Nah, ini merupakan struktur dari kulit kita, Pak. Nambah Bu. Yang atas tuh yang epidermis kan Bu. Iya, yang bagian atas ini merupakan Epidermis. yang di bawahnya dermis. Dermis. Yang paling bawah merupakan Hipodermis. Nah, nantinya pada bagian ekskresi ini juga memiliki beberapa gangguan seperti adanya gangguan nefritis, yaitu peradangan pada bagian nefron yang terjadi pada ginjal. Kemudian pada asma, yaitu penyakit yang terjadi pada paru-paru. Kemudian kalau kulit misalnya mengalami yang namanya gatal-gatal atau alergi, bisa jadi. Kayak gini nyamuk gatal-gatal Bu. Nah, berarti karena digigit nyamuk kan, Iya. makanya gatal. Berarti itu Bukan penyakit, tapi karena digigit oleh serangga, yaitu nyamuk. Nah, sampai di sini anak ibu ada yang tidak paham atau Sudah mengerti Bu. Sudah mengerti. Ya Bu. Jadi gimana? Sudah Bu. Oke, Shirley juga udah. Sudah. Udah ya. Murid ini kurang ajar Bu. Lihatlah. Gak boleh ngomong gitu sama teman, harus sopan santun, harus baik. Tapi ya Bu Amin ini dia ketawa-tawa tadi Bu. Tapi apa ada, Bu? Satu sardi. Gak ada Bu. Gak boleh perhatikan lah Ibu. Gak ada. Perhatikan paham nih. Amin, jangan nangis, nggak boleh nangis. Kalau belajar dulu. Nanti kalau main di luar mainnya ya setelah belajar ya. Iya Bu. Ami minta maaf dulu sama Shirley, nggak boleh berantem. Maaf Sardi. Ya Mi. Oke. Nah, kalau sudah selesai pembelajaran kita, nanti kita akan melaksanakan yang namanya diskusi. Nah, diskusinya ibu membaginya dalam 2 kelompok. Nah, Shirley sama Tari, Rahmi sama Dedi. Ini lembar kerjanya. Nanti dikasih minyak ya, minyak kayu putih. Kenapa gatal tuh Bu? Tadi digigit nyamuk. Sekarang dikumpulin Bu.
nanti ya setelah dikerjain nanti baru kumpul sama ibu, dikerjain dulu ya baru dikumpul. Iya, Bu. Sama, Bu. Ada tadi dijelasin. Kan Sherly tadi keluar, makanya kalau belajar harus serius. Ya itulah. Jadi kalau belajar besok harus serius ya. Jangan gitu sama. Jadi nggak boleh menjatuhkan teman, nggak boleh. Ya, Bu. Ya, penampilan dari anak-anak ibu semuanya. Nanti kalau masih ada yang belum paham atau yang dilakukan boleh tanya sama ibu. Nanti kita akan mendiskusikan kembali bagian mana yang belum paham. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dengan kita akhiri pembelajaran kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.